Jauh seneng nek duwe, jauh susah nek randuwe. Seneng sak lenteng, susah sak rendeng. Susah jebule seneng, seneng jebule susah. Dikaruni Iswa aku beli menyendiri. Kiai pepe aku neng melati. Lurahku kok kati Pak Ani. Suki rong karuan seneng, narat rong karuan susah. Pada masa lalu di tanah Jawa, terjadi kisah penuh ambisi, cinta, dan perebutan kekuasaan yang melibatkan Ken Arok, seorang pemuda dengan tekad besar untuk mengubah nasibnya. Ken Dedes, wanita yang dipercaya membawa takdir kekuasaan, serta Tunggul Ametung, penguasa Tumapel saat itu. Pertemuan mereka memicu konflik yang semakin memanas dan mengubah jalannya sejarah, hingga akhirnya menjadi awal berdirinya Kerajaan Singgasari, sebuah kerajaan besar di Nusantara. Mario, mengapa Bupati dari desa seberang belum sampai? Apakah kau lupa siapa penguasa jagat Tumapel ini? Ampun Gusti Prabu, sedang kami urus. Para prajurit sudah saya kerahkan untuk menjemput paksa jika mereka membangkang. Gusti, rakyat mulai ketakutan. Ketegangan mulai menyelimuti pasar dan sawah. Kepemimpinan yang keras hanya akan menanam benih kebencian. Hahaha, biar mereka takut bahwa singa tidak perlu dicintai oleh domba. Prajurit, pastikan seluruhnya tidak ada yang berani berbisik di belakangmu. Siap, Gusti Prabu. Kumpullah keluarga dari Petapan mulai sekarang. Aku datang untuk menjemput permata terindah di desa ini. Gusti Tunggul Ametung, tempat ini adalah tempat suci bagi para Brahmana. Apa maksud kedatangan Anda dengan membawa senjata? Jangan berpura-pura ampuh. Aku menginginkan putrimu Ken Dedes untuk menjadi pendamaiku di istana Gunung Putriku bukan barang dagangan, Gusti. Dia sudah menjalani masa bingitan dan belajar dharma. Aku menentang niatmu yang serakah ini. Aku tidak butuh izin dari seorang tua. Mario, cepat keluarkan wanita itu sekarang. Ayah, tolong aku. Aku tak sudi ikut dengan pria kasar ini. Lepaskan dia. Kau akan membawa kutukan bagi dirimu sendiri jika kau melanggar kesucian seorang Brahmana. Bicara saja pada angin, Pak Tua. Mulai sekarang kau akan ikut denganku ke istana yang megah, bukan di gubuk bumi lagi. Istanamu akan menjadi penjara bagiku. Aku membencimu, Tunggul Ametung. Bencilah sesuka hatimu, kau tetap akan menjadi istriku. Dengarlah, Tunggul Ametung. Siapapun yang menculik putriku tanpa restu tidak akan lama menikmati masa kejayaannya dan kau akan binasa oleh ambisimu sendiri. Mengapa takdir begitu kejam? Aku diculik seperti binatang dan dijadikan istri pria yang tak aku kenal. Sabar Gusti Putri, kami di sini akan selalu melayani Gusti. Kalian memegang tapi tak selalu hati kita sangat berduka. Kami akan menjaga kenyamanan Gusti, meski di dalam penjara masih hidup. Gusti tidak sendirian, kami semua merasakan kesedihan yang Gusti rasakan. Tegakkan hatimu, Gusti. Kami tidak akan selalu menunggu. Kalian pasti akan datang.
kau pengembara. Apa alasanmu menjadi pengawal pribadiku, Arok? Aku tidak punya apa-apa selain jiwa dan kemampuan bela diri. Aku hanya ingin mengabdi kepada penguasa tertinggi di tanah ini. Tak ada tempat yang lebih baik untuk membuktikan kesetiaan itu daripada Siaga. Kesetiaannya boleh, tapi perlu diingat di Tumapel ini bahwa pengawal pribadi yang tidak bisa melindungi nyawaku maka akan kehilangan nyawanya sendiri. Baik, saya mengambil resikonya Tuhan. Ya. Kau sudah semakin matang, Arok. Kau sudah menyatakan dirinya di istana ini. Itu terlalu sibuk dengan kemewahannya sendiri. Dia tidak sadar bahwa setiap hari aku mencari kelemahannya dia. Hingga penjagaan, rotasi waktu, hingga celah-celah kamar, semuanya sudah ada di dalam ingatanku. Bagus. Tapi berkat saya tidak cukup. Kau juga butuh legitimasi. Kau juga butuh restu semesta. Sinar itu mustahil. Guru, aku melihatnya. Sinar itu Candides adalah wanita yang dipusatkan semesta untuk ibu dari raja-raja besar. Jika aku memiliki dia, maka aku bukan hanya sekedar raja, tapi aku adalah pemilik tanah di masa depan ini. Tanda itu memang sudah tertulis. Namun, semesta tidak akan memberikan apapun pada mereka yang ragu. Tunggal Matung sangat menghalangi takdir. Dia tidak layak bersama wanita itu. Dan juga dia sangat tidak layak untuk menduduki takhta yang seharusnya punyaku. Lalu, apa yang kau akan lakukan? Aku tidak akan memintanya. Aku akan mengambil apa yang harus secepatnya. Dan besok, dan pengawasan sedang lemah, Opal akan memiliki sita baru. Cukup, Bu. Sudah 5 bulan aku menunggu. Mana bersama Krisku? Sabarku sudah habis nih. Sabar, Rok. Kesini belum sempurna. Makannya belum siap. Mantranya belum berhenti. Jika kau ambil sekarang, dia akan liar dan haus darah. Mau melihat atau tidak, yang penting ia bisa menembus kulit Tunggal Metung. Kau hanya mengulur waktuku saja. Dasar kau bangka. Jangan sombong kau, Rok. Di situ punya nyawa. Jika dipaksakan, ia akan memakan tuannya sendiri. Kembalikan. Oh, kalau gitu, biarkan dia memakannya terlebih dahulu sebagai ujian ketajamannya. Dengan sumpahku, keris ini belum selesai. Kebo Hijau, lihat keris hebat ini. Hanya kau prajurit yang paling pantas untuk menggunakannya. Bagus sekali, kau benar-benar meminjamkannya padaku, Arok. Tentu saja, pakailah. Tunjukkan pada semua orang kalau kau prajurit paling hebat di Tumapel. Tahta ini milikku, bukan milikmu. Tolong, sang aku dibunuh. Pengawal, kemari. Kebo Hijau, sudah itu kamu. Kau pembunuhnya. Bukan saya, Arok, jelaskan ini keris yang tadi. Tegas sekali kau, sahabatku. Kau menjadikan keris ini karena aku percaya sama kamu ya. Tapi kamu masih enak ya bunuh tuan kita. Bukti sudah nyata Kebo Hijau. Kau harus dihukum mati. Pengawal, seret dia. Arok, kau licik, Arok! Tunggu lama telah tiada. Tumapel membutuhkan pemimpin baru. Benar. Siapa yang akan memimpin negeri ini? Aku akan menduduki Tumapel.
demi ketertiban dan masa depan kerajaan. Jika itu takdirmu, aku akan berdiri di sampingmu sebagai permaisuri. Baik, atas persetujuan para tokoh istana, Ken Arok akan memimpin Rumah Perak. Semoga kekuasaan ini membawa kedamaian bagi masyarakat. Banyak sekali yang terjadi di istana. Aku masih bertanya-tanya, ini takdir atau ambisi? Apapun kata orang, aku akan membuktikan bahwa aku sangat layak untuk memimpin Rumah Perak. Kertajaan itu mengakui batas. Ia menyuruh kami menyembahnya layaknya dewa. Lindungilah kami. Kerajaan penguasa paling tertinggi di Jawa. Apa yang boleh diperbuat oleh aku sepertiku? Kuasa yang sombong akan runtuh jika kau melawan. Para bermana ada di tanganmu. Jika aku sudah merestui, maka tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Kediri akan jatuh. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di desa Ganter. Ken Arok pada akhirnya berhasil mengalahkan Kertajaya sehingga peperangan tersebut dimenangkan oleh Tumapel. Setelah kemenangan itu, ia mendirikan kerajaan baru bernama Singasari. Ken Arok menjadi raja pertama dan bergelar sebagai Sri Rajasa Batura Sang Amurwa Bumi. Tuhan, Kertajaya melarikan diri. Kita menang. Bukan lagi Tumapel atau Kediri. Mulai hari ini kita berdiri sebagai kerajaan Singasari. Selamat baginda Sri Raja Sabatura, Sang Amurwa Bumi. Rakyat telah mencari pemimpin barunya. Saatnya membangun tatanan baru di tanah Jawa. Dan Dedes, mulai hari ini kau menjadi permaisuri Singasari. Aku akan mendampingi dan menjaga kerajaan ini bersamamu. Namun sebelum menjadi raja, Ken Arok telah memiliki istri pertama bernama Ken Umang. Aku tidak bisa menjadi permaisuri. Umang, kau tetap penting bagiku. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku ikut menjadi surya yang penting tetap utamamu. Umang, aku datang dari Tumapel hanya untuk menemuimu. Aku juga datang dari kantor. Aku rindu padamu. Walaupun aku seorang raja, perasaanku padamu tidak berubah. Cinta memang tidak mengenal kasta. Aku sering mendengar bisikan di istana tentang kematian ayahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Pangeran, ada kebenaran yang lama disebutkan. Katakan padaku, aku berhak mengetahuinya. Kalau memang tidak mati kan, dia dibunuh. Dibunuh? Siapa yang berani melawan itu? Orang yang kini duduk di tata Tumapel, Ken Arok. Ken Arok. Jadi ia selama ini adalah pembunuh ayahku. Aku tidak akan diam. Aku akan membalas kematian ayahku. Anuspati lalu menemui ibunya untuk memastikan kabar tersebut. Ibu, aku mendengar sesuatu dari orang istana. Apakah benar ayahku itu Mulametum? Anuspati, itu memang benar. Jadi, apakah yang membunuh ayahku adalah Ken Arok? Iya, itu kenyataan yang selama ini kusimpan. Berarti selama ini aku hidup bersama pembunuh ayahku. Aku hanya ingin menyelamatkan dari kebencian. Sejak saat itu, Anuspati merencanakan balas dendam. Hari ini semuanya akan berakhir. Apa yang akan kau lakukan, tuanku? Aku akan menuntut balasan atas kematian ayahku. Dengan membawa keris kutukan dari Empu Gandring, Anuspati mendatangi Ken Arok. Mengapa kau datang dengan wajib kemarahan? Aku sudah mengetahui semuanya. Mengetahui apa? Kau yang telah membunuh ayahku, Tunggulah Metung. Jadi, kutukan keris Gandring akhirnya sampai padaku. Ini semua balasan atas kematian ayahku. Ken Arok pun tewas. Kutukan keris Empu Gandring kembali memakan korban, dan tahta Singasari berpindah kepada Anuspati. Namun tidak semua orang menerima kekuasaan itu. Ibu, mengapa Anuspati menjadi raja? Bukankah ayahku Ken Arok? Benar Kertajaya, tapi sekarang Anuspati yang memegang tahta. Aku tidak setuju dengan itu. Tenanglah, kemarahanmu itu akan membawa masa-masa nantinya. Sekarang Singasari dipimpin oleh Raja Anuspati. Semoga kerajaan tetap damai.
Aku akan memimpin kerajaan Singasari dengan adil dan menjaga kerajaan ini. Dengan demikian, Anuspati resmi menjadi Raja Singasari setelah kematian Ken Arok. Kisah perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan pun menjadi bagian penting dari sejarah Singasari. Demikianlah kisah perjalanan kekuasaan kerajaan di kerajaan Singasari yang dimulai dari ambisi besar Ken Arok hingga berakhir pada naiknya Anuspati sebagai raja. Perjalanan ini penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan yang melibatkan orang-orang terdekat dalam keluarga kerajaan. Dari pembunuhan Tunggal Amatung, kutukan keris buatan Empu Gandring, hingga balas dendam yang dilakukan Anuspati. Semuanya menjadi bagian dari sejarah berdirinya Singasari. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan seringkali datang bersama konflik dan ambisi manusia. Namun dari peristiwa-peristiwa inilah sejarah terbentuk dan terus dikenal oleh generasi berikutnya. Singasari pun berdiri sebagai salah satu kerajaan penting dalam perjalanan sejarah Nusantara.